Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi di kanal Ruang Temu Inspirasi. Nah, kali ini kita mau membicarakan tentang topik yang memang mungkin lagi happening gitu ya, dan juga akan berpengaruh ke kita sebagai individu gitu ya. Jadi saya mau cerita dulu, di awal Januari itu kita dihadapkan dengan tadi ya geopolitik yang memang eh, ya muncul kembali gitu ya, antara ya Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran gitu ya. Di Februari ini ketegangan geopolitik itu meningkat gitu ya, eskalasinya juga ya meningkat gitu, sehingga berpengaruhnya kemana-mana gitu ya. Nah, hari ini kita kedatangan Pak Oni Wijanarko. Selamat sore rekan-rekan Ruang Temu Inspirasi. Makasih banyak Pak atas kehadirannya Pak. Terima kasih Pak Kenji. Jadi kita ingin membahas tentang tadi Pak, dinamika dimaksud. Jadi Pak Oni mungkin bisa membantu kita semua memahami bagaimana gambaran besarnya Pak dinamika tersebut, sehingga berdampak ke ekonomi global Pak, terus juga nasional, dan juga individu kami semua sebagai generasi muda itu bagaimana personal finance yang memang kita harus siapkan gitu Pak. Nah, pertanyaan pertama gitu Pak, banyak analis ekonomi gitu menyebutkan bahwa dinamika ekonomi atau dinamika geopolitik tadi gitu ya memasuki fase yang memang cukup kompleks ya Pak ya. Nah, menurut Bapak memang seberapa kompleks Pak dinamika tersebut Pak? Ya, betul itu. Tapi pertama saya ingin menyampaikan bahwa ini disclaimer my point of view ya. Ya. Sebagai observer melihat apa yang terjadi. Memang kalau dibilang kompleks, sangat kompleks. Kenapa sangat kompleks? Kalau kita mengikuti berita, perangnya itu meluas. Ya kan? Tidak hanya Israel-Iran atau Amerika-Israel dengan Iran, tapi Iran kan juga melakukan balasan serangan kepada pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di negara-negara Teluk. Ya. Jadi meluas, ini jadi kompleks. Nah, saking meluasnya kita juga tahu yang tadinya Donald Trump merasa seminggu selesai, ternyata perlawanannya beda. Jadi kalau kita menyaksikan itu seperti ada uji teknologi, Ya. Teknologi senjata yang luar biasa, dan ternyata sampai dengan hari ini, hari ke-12 kurang lebih ya, Ya. masih saling berbalas. Dan tentu kompleks, karena yang berpartisipasi di perangnya semakin banyak, yang diserang udah meluas ke area-area atau infrastruktur yang dibutuhkan oleh global. Yang kalau tidak salah 13 tahun, selama 13 tahun dari sekarang, tidak ada perang itu sampai menyentuh ke sektor-sektor yang sangat kritikal terhadap infrastruktur yang akan berpengaruh ke dampak global. Jadi sangat kompleks. Sangat kompleks. Sangat ya? kompleks. Jadi tadi Pak Oni bilang sangat kompleks gitu ya. Nah, bagaimana dampaknya Pak terhadap ekonomi global tadi Pak? Apa yang membuat itu semakin kompleks gitu Pak? Ya, tadi seperti saya sampaikan, perangnya sendiri aja sudah menaikkan harga minyak mentah ya. Ya. Yang sebelum kilang minyaknya Iran dibom sama Israel dan Amerika, itu sempat harga minyak itu 80 ya. Begitu infrastruktur yang strategis itu di boom gitu, Ya. langsung melambung, harga minyak itu sempat menyentuh 120. Tuh. Dan kita tahu kan, kalau harga minyak naik, harga energi naik, pasti larinya ke harga pangan. Yaitu potensi inflasi yang tinggi itu menghantui kita semua sampai sekarang. Ya, sekarang kalau Amerika mikir-mikir mau menghentikan saja perangnya, karena dampak dari minyak itu kemana-mana. Semua dunia membutuhkan namanya minyak. Setelah dibom, Selat Hormuz tadinya mau ditutup. Tetapi mungkin disadarin juga sama Iran dampaknya ya ke global. Akhirnya ya buka tutup. Siapa yang lewat, seleksi. Iya, betul. Kalau yang lewat yang pendukungnya Amerika Israel, serang. Ya. Kalau Indonesia lewat, boleh. Itu seperti itu. Jadi ada yang bilang, wah ini kayak anak-anak aja ya, memang begitu. Ya. Memang begitu. Kira-kira. Jadi itu yang dampaknya jadi meluas karena tadi
kita belum transisi energi, masih tergantung pada fosil energi. Ya. Begitu itu dirusak, apalagi di Selat Hormuz itu supply-nya sekitar 20% dari Ya. minyak dunia, dan kita juga melihat Selat Hormuz nggak ada pasokan, nggak hanya pasokannya ya, tapi distribusinya lewat situ. Jadi terjadi disrupsi pasokan yang double-double itu. Ya, jadi berdampaknya juga ke ya negara kita gitu ya, Negara kita. ke ekonomi domestik. Nah, ini saya ke ekonomi domestik, Pak. Ya, Jadi sekarang ke domestik. tadi seperti Pak Oni sampaikan gitu ya, semakin kompleks gitu ya, harga energinya naik gitu ya, nanti berdampaknya ke ya harga pangan, harga minyak dunia, termasuk juga nanti dampaknya ke fiskal Oh iya, Indonesia gitu. Nah, itu pasti. seperti apa Pak dampaknya ke fiskal negara gitu ya, yang juga nanti berdampaknya ke daya beli misalnya Pak. Iya. Jadi kalau kita lihat ke fiskal negara itu kan kita lihat asumsi APBN itu harga minyak 70. 70. Kalau di atas 70 artinya itu sudah melampaui kesiapan kita punya APBN. Ya. Kalau misalnya bertahan terus 80 atau 90 atau 100, yaitu dampaknya pasti ke harga BBM. Tidak hanya harga BBM, di fiskalnya subsidinya mungkin akan dilihat lagi. Kalau kami lihat yang sempat Pak Prabowo menyampaikan belakangan ini kan, kita harus siap menghadapi kesulitan. Jadi memang ini akan berdampak kepada kesulitan kalau berlanjut terus ya, berlarut-larut. Dan kesulitan itu harus kita sadari, bukan kesulitan Indonesia aja, tetapi juga dunia. Semuanya terkena. Nah, kita kembali ke Indonesia, karena tadi di atas asumsi 70, bisa jadi Kementerian Keuangan, Pak Purbaya, dan pemerintah mungkin akan mengutak-atik lagi APBN. Harus ada kebijakan penyesuaian. Kalau tidak, wah, terdesak BBM-nya ya. Biaya impor naik, harga BBM naik. Kita tahu kan, kalau harga energi atau BBM naik itu larinya kemana? Harga transportasi naik, harga bahan pokok industri yang tergantung kepada BBM itu juga naik, dan itu larinya ke inflasi akhirnya, karena transportasinya naik, ya inflasi akan naik, harga-harga, dan akhirnya ke daya beli, seperti yang sampaikan Kenji tadi. Dan itu menjadi kompleks. Tetapi sekali lagi, bahwa kita nggak perlu terlalu khawatir, kita selesaikan PR-nya, yang penting ya, karena ini kesulitannya tidak kita sendiri. Semua negara itu mengalami hal yang sama. Kalau harga minyaknya naik, akan mengalami hal yang sama, dan mungkin terjadi pelambatan pertumbuhan global. Tidak terkecuali kita, Indonesia. Jadi nanti mungkin dampaknya ke tadi fiskal tadi gitu ya. Kemungkinan juga kalau misalnya berlanjut, itu defisitnya bisa lebih dari 3%. Kira-kira gitu ya Pak? Ya, kemungkinan itu. Kalau tidak ditangani. Tapi saya yakin pasti ada penanganan. Dan ini dampaknya nggak sekedar fiskal, tapi turun ke rumah tangga. Iya, betul. Tadi kan ada inflasi ya, ke daya beli. Nah, tadi ada sektor-sektor yang memang berdampak ya Pak ya, dari tadi dinamika tadi. Kira-kira sektor apa aja yang memang menyentuh masyarakat gitu Pak, sehingga tadi ya kesulitan tuh betul-betul terasa di bawah gitu Pak. Yang pertama ya sektor yang langsung kan sektor transportasi ya. Kalau BBM mahal ya, dia transportnya jadi mahal. Kita lihat aja sekarang harga tiket pesawat udah naik ya di sana kan. Karena itu ada dua, karena emang ada gangguan rutenya ya. Kedua ya pasokan BBM-nya misalnya. Seperti itu. Jadi sektor yang lainnya adalah sektor yang yang dekat dengan bahan bakar, ya akhirnya sektor pangan, karena pangan itu kan diangkut dari hulu ke hilir kan. Ya, nah ini juga akan berpengaruh. Nah pupuk juga butuh BBM, banyak sekali sektor-sektor yang butuh BBM, terutama yang manufacturer itu bakalan kena. Ya, semoga pemerintah bisa tadi ya mengotak-atik alokasi budgetnya gitu, sehingga ya masyarakat juga aman gitu ya dari dinamika ini. Dan juga yang pasti dinamikanya juga semoga cepat selesai ya Pak ya. Ya, semoga cepat selesai. Ya, melihat kompleksitasnya tadi kan kita pikir pendek kan. Kalau Amerika nyerang biasanya bentar lah, Venezuela juga sebentar misalnya kan. Irak dulu juga gak lama ya.
Tapi ini kan beda, dan akhirnya kekuatan Iran ya cukup teruji. Dia bisa bertahan sampai hampir 3 minggu ini gitu. Ya, di awal tahun juga sempet eskalasi itu kan muncul ya cuman sampai situ doang gitu, Iya. nggak berlanjut. Nah, ini mungkin kita ke perspektif personal finance Pak, yang ringan-ringan Pak. Jadi tadi dinamika itu bisa berdampak ke global, nasional ekonomi, dan juga tadi daya beli atau personal finance teman-teman gitu ya. Iya. Jadi apa prinsip dasar yang sebaiknya dimiliki masyarakat Pak, terutama dalam pengelolaan keuangannya, terutama generasi muda Pak, jadi saat ini Pak? Iya, kalau saya lihat ada beberapa kelas ya di masyarakat yang ada yang punya uang bisa dikelola, ada yang nggak punya uang. Ya pasti hidupnya susah yang nggak punya uang. Tapi kalau kita lihat kan masih ada social security dari pemerintah, perlindungan masyarakat masih ada anggarannya ya. Nah itu mungkin yang harus dimanfaatkan untuk hidup, karena bahwa ini suatu akan mendatangkan kesulitan kalau berlanjut terlalu lama, itu diterima dulu. Ya bagi yang punya uang, masyarakat yang sudah berpendapatan lebih atau lebih sedikit, nah kalau menerima penerimaan atau pendapatan ya jangan dihabisin semua sekarang, harus ada tabungan. Tabungan itu penting, jadi harus perlu cadangan. Karena ada hal yang nggak bisa kita perkirakan. Lamanya konflik ini aja kita nggak tahu. Jadi satu, diterima dulu ada kesulitan, karena kita tahu ke depan kelihatannya ada potensi kesulitan, kita harus punya cadangan. Bagi yang punya uang ya cadangan itu spendingnya dikelola dengan baik dan punya tabungan untuk mengcover ketidakpastian ke depan gitu. Ya, jadi ini mengingatkan saya kepada COVID gitu. Jadi kan itu memang sulit ya Pak ya. Nah itu pentingnya dana darurat gitu ya. Itu dana darurat penting banget ya Pak ya. Penting banget bagi yang punya kelebihan ya. Tapi kalau yang nggak ada kelebihan, dimanfaatkan bansos yang ada di pemerintah tadi. Dan saya yakin pasti dipikirin itu. Nah ini mungkin pesan terakhir Pak untuk generasi muda gitu Pak. Jadi dinamika global itu kan tadi meningkat gitu ya. Jadi mindset apa yang perlu dimiliki generasi muda Pak agar tetap seenggaknya resilient gitu Pak, dan juga mungkin secara finance itu dan skill itu meningkat gitu Pak? Iya, kalau yang pertama harus soft skill-nya dulu, punya ketahanan itu kesabaran, berusaha di tengah kesulitan. Itu kan susah ya. Kita bekerja di tengah kesulitan, kita bekerja di tengah kekurangan misalnya itu. Nah itu yang harus punya daya tahan, resiliensinya itu harus teruji di situ. Pertama itu. Yang kedua, ada skill-skill yang perlu ditingkatkan, misalnya inovasi di sektor informal yang bisa digarap, di sektor pasti ada komoditi yang terus laku. Jadi itu mungkin masuknya di situ. Nah sambil di saat seperti ini itu membangun diri. Kesempatan kita membangun diri. Begitu nanti konfliknya selesai, ya, tadi kita pergunakan, kita punya skill. Tapi nomor satu adalah ketahanan. Jadi kita terima kondisinya. Kondisinya seperti ini, udah laku, nggak neko-neko dulu. Saya kubur dulu keinginannya karena belum waktunya. Saya bangun diri saya hadapin kesulitan ini. Dan mungkin dengan ketemu teman yang baik dan keluarga yang bisa menerima bersama, saya kira badai pasti berlalu. Tinggal tadi ketahanan kita menderita dalam waktu yang nggak tentu. Itu intinya. Iya Pak. Karena ada pesannya Jensen Huang kan, yang namanya kematangan, leadership, dan ketahanan diri itu diuji dengan penderitaan, bukan diuji dengan kesenangan. Nah itu yang harus kita pahamin. Karena nggak selalu senang kita ya. Gitu. Jadi butuh proses ya Pak, semua itu butuh proses. Tadi butuh resilience, terus ya skill juga gitu Pak ya. Dan juga ya jangan cepat nyerah gitu Pak. Nah itu generasi muda pesan dari Pak Oni. Nah mungkin ini menjadi penutup Pak di sesi atau episode kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Oni. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak teman-teman untuk sudah mendengarkan atau melihat podcast kita pada episode kali ini. Mungkin bisa jadi bekal teman-teman juga dalam menghadapi dinamika yang saat ini terjadi gitu ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan Ruang Temu Inspirasi. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.
Bye. Bye. Sampai jumpa di ruang Temu inspirasi. Bye. Bye.